hari ini kita akan mempelajari tentang metode serta tantangan apa saja yang selama ini bisa menyebabkan bias atau menyebabkan hambatan pada proses evaluasi kinerja. Jadi pada dasarnya metode evaluasi kinerja adalah suatu cara yang dapat dipergunakan dalam mengukur atau mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, kalau standar itu adalah tolak ukurnya, maka metode evaluasi kinerja itu adalah Caranya. Suatu cara. atau cara yang dipergunakan untuk menilai atau melakukan evaluasi maupun mengukur kinerja karyawan. Nah, caranya itu menurut Mathis dan Jackson dalam proses mengevaluasi kinerja karyawan itu menggunakan dua metode, yaitu metode berdasarkan penilaian berorientasi masa lalu dan penilaian berorientasi masa depan. Yang dimaksud dengan penilaian berorientasi masa lalu yaitu memakai atau menggunakan metode untuk menilai kinerja yang telah dilakukan karyawan. Jadi metode berorientasi masa lalu itu terhadap kinerja yang sudah dilakukan, sedangkan yang berorientasi masa depan adalah penilaian atau metode yang dilakukan atau cara yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan yang dipergunakan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan yang bisa dipergunakan di masa yang akan datang. Kalau orientasi masa lalu berbasis pada kinerja yang telah dilakukan, tetapi kalau orientasi masa depan itu berhubungan dengan potensi-potensi apa saja yang bisa kita gali atau kompetensi-kompetensi apa saja yang bisa kita manfaatkan dari karyawan itu kita nilai dulu agar nanti pada saat proses penempatan ke depannya ketika ada kesempatan untuk mutasi jabatan atau perpindahan jabatan kita sudah tahu karyawan tersebut akan ditempatkan pada jabatan yang mana. Metode berorientasi masa lalu itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan teknik rating scale atau skala peringkat. Jadi proses atau metode yang dipergunakan untuk menilai atau mengevaluasi kinerja karyawan berorientasi masa lalu yang pertama bisa menggunakan alat atau cara rating scale atau skala peringkat. Contohnya yaitu ini ada tabel berisi nama karyawan, divisi atau departemennya, tanggal penilaiannya, nama penilaiannya. Yang dimaksud peringkat adalah kita membuat skala peringkat untuk setiap indikator atau unsur yang dinilai. Misal, ingin menilai kinerja karyawan nama si A, departemen keuangan, tanggal penilaiannya disesuaikan, terus nama penilai adalah nama supervisor atau nama pimpinan yang melakukan proses penilaian. Dituliskan unsur yang ingin dinilai dari karyawan tersebut, misalnya secara inisiatif bekerja, kurangkah, cukupkah, sedangkah, baik atau amat baik. Apabila karyawan tersebut dirasa memiliki inisiatif kerja yang amat baik, maka akan diberikan peringkat sebesar 5, Bu. baik. Nah, Jadi karyawan itu nanti diurutkan berdasarkan peringkat yang dicapai dari unsur yang akan dinilai. Itu namanya rating scale atau skala peringkat. Skala peringkat ini bisa efektif diterapkan di perusahaan-perusahaan dengan skala karyawan yang masih kecil. Jadi yang masih jumlahnya belum besar dan belum banyak variasi atau belum banyak jabatan-jabatan yang bisa ditempati oleh karyawan tersebut. Bisa menggunakan skala peringkat. Sampai sini skala peringkat bisa dipahami ya. Contohnya ya, metode dengan skala peringkat. apakah ada
mungkin dari teori ini itu maksimal karyawan harus berapa gitu Bu. Yang dimaksud dengan perusahaan kecil tadi itu mungkin maksimal 50 orang atau 100 orang gitu Ibu. Enggak sih, enggak. Karena sebenarnya untuk suatu metode itu biasanya ya, ini kan nanti kita akan ada beberapa metode. Nah, perusahaan tersebut dalam proses penggunaan metode pasti sudah melakukan beberapa kali pergantian ya. Misalnya, ada perusahaan dengan jumlah karyawan 30 orang. Pada saat awalnya dia menggunakan rating scale itu cukup efektif. Tetapi ketika karyawannya berkurang kok justru memakai rating scale itu tidak efektif, maka dia akan berpindah ke metode evaluasi kinerja yang lain. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Paham sampai sini? Bu Farida mohon izin bertanya. Ya. Ya, terkait dengan rating skill ini, apakah ini dilakukan oleh satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan penilaian ini? Maksudnya? Kalau penilaian kinerja kan untuk karyawan misalnya 10 orang, apakah hanya satu orang yang memberikan penilaian ataukah penilaian itu diberikan oleh beberapa orang untuk ke 10 orang tersebut? Biasanya kan di perusahaan itu ada tim penilai, bisa dari tim supervisor atau dari pimpinan langsung. Gitu. Jadi yang menilai itu adalah atasan langsung atau memang penilai yang dirasa memiliki kompetensi atau memiliki job description untuk melakukan evaluasi kinerja. Biasanya kan ada tim bagian dari tim manajemen yang dipercaya untuk melakukan proses evaluasi. Nah, mereka itu yang akan melakukan proses penilaian. Bisa terima kasih. satu orang atau 2 orang tergantung dari tim manajemen yang dibentuk oleh perusahaan. Ada lagi? Sebelum kita ke metode yang kedua. Ada. Next, metode berorientasi masa lalu yang kedua adalah sistem checklist. Jadi kalau sistem checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Kalau rating scale itu dilihat dari unsur yang dinilai itu misalnya dari segi inisiatif, kejujuran itu diberikan peringkat, tetapi kalau di checklist itu berdasarkan unsur-unsur atau unjuk kerja yang sudah dipenuhi oleh karyawan. Misal, bersedia bekerja lembur. Apakah karyawan tersebut bersedia atau tidak untuk melakukan kerja lembur? Apabila karyawan tersebut bersedia untuk bekerja lembur, maka tim penilai akan memberikan checklist. Tetapi apabila karyawan tersebut tidak bekerja lembur, maka dia tidak akan mendapatkan checklist atau untuk unsur atau uraian bersedia bekerja lembur tidak diberikan checklist. Sedangkan kalau sistem peringkat, entah karyawan itu melakukan atau tidak, pasti tetap dinilai, tetapi dalam peringkat yang rendah. Tapi kalau sistem checklist, hanya beberapa unsur saja yang sudah dilakukan oleh karyawan yang di checklist. Semakin banyak jumlah checklist yang dipenuhi oleh karyawan, maka kinerjanya semakin semakin baik, Bu. Semakin baik atau semakin, kalau dalam evaluasi kinerja itu kemarin kan kita ada bahasa standar kinerja, yaitu tolak ukur yang dipakai untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja karyawan. Nah, bahasanya itu kalau untuk proses evaluasi kinerja itu baik boleh, semakin baik boleh, tetapi mungkin akan lebih baik lagi kalau bahasanya menjadi semakin banyak jumlah checklist atau semakin banyak unsur-unsur yang dinilai itu dapat terpenuhi oleh karyawan, maka kinerja karyawan tersebut semakin memuaskan. Memuaskan kan? Kita balik lagi nih. Kemarin kan kita buat standarnya.
standar kinerjanya. Standar itu kan tolak ukur nih. Nah, di tolak ukur itu kan kemarin syaratnya ada banyak, memuat tanggung jawab, memuat harus realistis dan segala macamnya. Nah, semakin banyak unsur-unsur kerja atau unjuk-unjuk kerja yang dilakukan oleh karyawan, maka kinerja karyawan tersebut semakin maksimal mungkin. semakin maksimal, boleh semakin baik, boleh semakin memuaskan, boleh. Tetapi bahasa dalam proses manajemen sumber daya manusianya adalah semakin memenuhi Standar. kinerja yang dibuat. Jadi ada hubungannya gitu loh. Kita membuat standar kinerja, lalu kita evaluasi dengan menggunakan beberapa metode. Nah, semakin banyak jumlah unsur yang dinilai atau indikator yang dinilai tersebut terpenuhi oleh karyawan, berarti kan standar kinerjanya semakin tercapai kan? Evaluasi kinerjanya, kinerja karyawan tersebut semakin menunjukkan bahwa evaluasi kinerjanya memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Sudah paham teknik checklist atau metode checklist? Kalau angka pembobotan ini kriteria kapan dinilai 2 atau 6 itu seperti apa, Bu, penentuannya? Bobotnya itu ditentukan sendiri biasanya oleh tim penilai. Misalnya dalam suatu indikator itu kan pasti ada beberapa hal, dimulai dari urgensinya atau dimulai dari tingkat tanggung jawab untuk terpenuhi kan. Misalnya kenapa di sini bersedia bekerja lembur diberikan bobot yang besar, karena tidak banyak karyawan yang mampu memenuhi atau mau untuk bekerja lembur, sehingga ketika karyawan tersebut bersedia bekerja lembur maka akan mendapatkan bobot atau poin yang tinggi gitu. Nah, sedangkan bersedia membantu pegawai lain itu kan juga berdasarkan inisiatif dari karyawan atau berdasarkan kerelaan dari karyawan, diberikan bobot 4/3. Nah, yang paling rendah yaitu mampu memberikan kritik dan saran serta lainnya. Itu kan kalau secara dari tanggung jawab pekerjaan tidak begitu tinggi tingkatannya, maka diberikan poin 2,0. Jadi biasanya bobot itu dihubungkan dengan tanggung jawab pemenuhan. Semakin besar tanggung jawab yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut, maka bobotnya akan semakin besar tanggung jawab yang diperlukan untuk memenuhi kriteria atau indikator yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja, maka bobotnya semakin besar. Makin tinggi. Semakin tinggi atau semakin besar. Jadi ketika tanggung jawab kalian dalam memenuhi atau mencapai indikator yang dinilai tersebut semakin besar, maka kalian dianggap semakin kinerja kalian dianggap semakin memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi pemenuhan bobot ini biasanya dilihat dari tingkat tanggung jawab pemenuhan karyawan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah kita next. Yang berikutnya ada metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi metode peristiwa kritis ini, tim penilai atau bagian HRD, kalau dulu kan namanya supervisor, kalau sekarang kan manajer HRD, itu melihat dari catatan-catatan paling penting atau paling kritis atau paling krusial yang dilakukan oleh karyawan. Contoh, misal Ernawati selama bekerja di perusahaan tersebut untuk jangka waktu beberapa bulan itu sudah baik. Dalam artian disiplin waktunya baik, tanggung jawab pekerjaannya juga baik. Ternyata di suatu waktu dia melakukan
hal-hal sebaliknya dari yang biasa dia lakukan. Misal tidak masuk kerja tanpa alasan selama 1 minggu. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang diberikan. Itu kan berbanding terbalik sangat jauh dengan kebiasaan karyawan tersebut kan. Nah, itu namanya metode peristiwa kritis. Jadi, tim penilai hanya melihat dari metode paling krusial tersebut. Meskipun karyawan selama ini dianggap memiliki catatan pekerjaan atau catatan kinerja yang baik, tetapi ada satu waktu dia melakukan hal-hal di luar kebiasaannya, tetapi berbanding terbalik dari yang biasa dilakukan, itu namanya metode peristiwa kritis. Itu makanya ketika kalian bekerja, itu kinerja kalian fluktuasinya akan dilihat. Apakah kalian itu cukup semangat hanya di awal waktu atau sampai akhir waktu? Apakah selama kalian bekerja itu kalian mencatatkan atau menorehkan kinerja yang kurang baik? Misalnya menyelewengkan dana. Padahal selama ini sudah memberikan laporan keuangan yang cukup akurat, tetapi ada satu waktu melakukan penyelewengan keuangan perusahaan. Itu namanya metode peristiwa kritis, yaitu dianggap atau dinilai dari catatan-catatan atau peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh karyawan. Next. Skala penilaian berjangkar perilaku atau BARS, Behavior Answer Skill Rating Scale. Jadi skala penilaian berjangkar perilaku atau Behaviorally Answer Rating Scales adalah penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasi unjuk kerja dalam dimensi tertentu. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk satu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Jadi, kalau skala peringkat itu hanya mengurutkan atau memberikan peringkat pada indikator yang akan dinilai. Misal, indikator yang akan dinilai dari segi inisiatif. Inisiatif karyawan tersebut bagaimana? Baik, cukup, sedang, sangat baik, atau kurang. Nah, kalau skala penilaian berjangkar perilaku atau Behaviorally Answer Rating Skills itu adalah dihubungkan lagi dengan perilaku karyawan. Peringkatnya itu dipecah lagi. Jadi seperti ini. Nah, indikator kejujuran. Misal, kalian jangan baca yang answer dulu ya, jangan baca jangkarnya ya, tapi baca indikator sama ratingnya. Kalau rating scale tadi kan hanya misalnya kejujuran dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Tapi kalau berjangkar perilaku dari masing-masing rating tersebut diberikan answer atau diberikan jangkar atau acuan sendiri. Yang dianggap karyawan memiliki kejujuran amat baik dengan peringkat 5 itu ketika apa? Contoh, ketika selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasan menurut keadaan yang sebenarnya. Diberikan peringkat baik atau peringkat 4 ketika apa? Sesekali tidak melaporkan hasil kerjanya kepada atasan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi dijabarkan lagi, dari peringkat yang diberikan itu dikasih jangkar atau dikasih acuan tersendiri lagi. Dianggap baik apabila memenuhi ensure yaitu sesekali tidak melaporkan. Dianggap amat baik yaitu dengan memenuhi ensure selalu melaporkan hasil kerjanya. Paham? Perbedaan antara rating skill dengan behaviorally answer rating skill atau skala penilaian berjangkar perilaku. Kalau skala peringkat kan hanya memberikan peringkat aja. Tapi kalau skala perilakunya, peringkat itu tadi dihubungkan dengan perilaku karyawan. Sekarang kalau kita kasih contoh misalnya indikator inisiatif.
Diberikan rating 5 dengan ensure. Karyawan dianggap memiliki inisiatif amat baik atau rating 5 apabila memenuhi ensure yaitu apa? Ensure-nya apa dari inisiatif kalau memiliki peringkat 5? Anggun, I gede sama yang lainnya tuh kenapa off cam? Anggun Prawira sama I gede Wisnu. Ya, baru minum obat, Bu, lagi sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Apa? Atau mau diganti indikatornya menjadi kedisiplinan? Indikator kedisiplinan tepat dengan waktu. rating 5. Apa? Datang tepat waktu. Selalu datang ke kantor tepat waktu. Nah, kalau mendapatkan rating 1, ensure-nya dari segi kedisiplinan, kalau peringkat 1, ensure-nya apa? Sering absen. Datang terlambat. Atau Datang terlambat. datang terlambat atau selalu datang terlambat karena amat buruk. Udah mulai paham nih. Sekarang indikatornya diganti tanggung jawab. Peringkat 4 atau baik. Ensure-nya Melaporkan hasil kerja atau proyek yang dikerjakan pada hari itu atau pada waktu dia diberikan proyek. melaporkan hasil kerja sesuai dengan deadline yang diberikan. Oke. Bisa. Atau apa lagi? Ensure-nya Bisa menjelaskan hasil kerjanya. bisa menjelaskan hasil kerja. Bisa. Apalagi? Dinilai baik diberikan peringkat 4 jika tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan ensure mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Kalau peringkat 5 berarti selalu melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Jadi paham ya skala penilaian berjangkar perilaku dan bedanya dengan skala peringkat? Oke. Paham, kita next ke observasi dan tes kerja. Jadi observasi dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. Contoh, seorang pilot setiap 6 bulan sekali menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator dan tes kesehatan. Jadi observasi dan tes kinerja ini langsung dites di lapangan. Jadi observasi itu adalah penilaian kinerja karyawan yang dilakukan melalui tes langsung di lapangan. Misal karyawan bagian IT pada saat 6 bulan sekali untuk melihat kemampuannya mengoperasionalkan alat-alat yang dipergunakan, dilakukan tes atau observasi langsung. Diminta untuk mengoperasikan beberapa program, misalnya mengoperasikan beberapa program terbaru, itu namanya observasi dan tes kinerja. Jadi dilihat dengan cara melihat secara langsung karyawan tersebut mempraktekkan pekerjaannya. Apakah dari kurun waktu ke waktu semakin menguasai atau dalam kurun dari satu waktu ke waktu yang lain justru mengalami penurunan? Itu
itu namanya observasi, yaitu dengan cara melihat karyawan mempraktekkan secara langsung pekerjaan yang biasa dilakukan. Next, metode perbandingan kelompok. Jadi metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan sekerjanya yang dilakukan oleh atasan langsung, bisa dengan menggunakan pemeringkatan, pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan, pemberian poin atau angka poin, dan yang keempat yaitu metode perbandingan dengan pegawai lain. Jadi poin inti dari perbandingan kelompok yaitu dengan cara membandingkan kinerja karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dalam satu job description yang sama ya. Misalnya di bagian divisi keuangan itu kan bukan hanya diisi oleh satu orang, ada 2 orang atau lebih. Nah, dalam proses penilaiannya yaitu dengan membandingkan antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan job description yang sama, tanggung jawab yang sama, apakah hasil kerjanya juga sama? Kalau hasil kerjanya tidak sama, berarti kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut berbeda. Sehingga ketika kalian mengetahui hal tersebut atau menemukan hal-hal semacam itu, maka kalian sebagai tim penilai bisa menjadikan acuan apakah dalam proses penyusunan job description sudah ditentukan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan atau tidak. Jadi secara garis besarnya yaitu dengan cara membandingkan hasil kerja antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Ada yang bisa kasih contoh di perusahaan atau di tempat kerjanya apakah pernah dilakukan proses evaluasi kinerja dengan metode perbandingan kelompok? Pernah, Bu. Gimana, Novi? Perbandingan masing-masing area dari pencapaian omset. Di pencapaian omset bisa biasanya antara cabang yang satu dengan cabang yang lain diberikan target yang sama, tetapi masing-masing cabang biasanya perolehan targetnya tersebut berbeda-beda. Ada lagi yang bisa kasih contoh selain Novi? Metode perbandingan kelompok. Dalam menyelesaikan masalah biasanya. Contoh di pekerjaan saya, satu kelompok untuk supervisor model market itu setiap ada masalah, ada yang bisa menyelesaikan dengan baik, ada yang tidak. Jadi manajer itu harus turun tangan, membantu. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi penilaian kinerja dari karyawan tersebut? Sangat, kan dianggapnya jadi kayak kurang kompeten. Kurang kompeten. Contoh permasalahannya seperti apa itu? Kan ada ya, Kalau di saya kesalahan itu bukan dengan tugas yang harus dijalankan atau enggak. Kalau di luar tugas tersebut kan berarti tidak efektif untuk penilaiannya. Ya, kalau di saya biasanya supervisor itu kan membantu untuk toko-toko yang kosong ya, Bu. Jadi kayak mulai dari display harus terekspos, terus komunikasi dengan pihak toko, terus penyelesaian masalah kayak pembagian sales, pembagian jadwal sales, banyak sih permasalahan. Kayak gitu kadang rancu gitu loh, Bu, di tim masing-masing. Nah, yang membagi jadwal itu tadi siapa? Yang membagi tanggung jawab masing-masing itu tadi? Jadi kalau sales itu nggak di kami tidak ada satu sales satu toko. Satu sales biasanya 2 sampai 3 toko. Nah, datang barang biasanya itu nggak sesuai jadwal, umpamanya ya Bu, di toko Marvel. Datang barang, tapi salesnya itu sedang jaga di Pakuwon misalnya. Jadi kan harus tukar jadwal. Nah, kadang orang tokonya itu kayak nggak kasih jadwal, jangan ke sana biar diterima sama toko. Padahal kan kalau terima barang itu kadang ada yang rusak, ada yang apa, jadi harus dicek sama salesnya langsung.
Berarti yang dibandingkan kinerjanya, kinerja siapanya? Salesnya. Supervisornya kan membantu salesnya. Jadi di setiap kesulitan sales itu supervisor berkewajiban membantu, gitu loh Bu, menyelesaikan masalahnya. Terus poin Jadi biar nggak ada seleknya. poin perbandingan kelompoknya di mana? Atau perbandingan kinerja antar individunya di mana? Di supervisor kan di dalam satu modern market, kalau yang saya pegang itu kan ada 4 supervisor. I know. Jadi Jadi antara dengan supervisor permasalahan yang itu sama, supervisor yang lain. ya Oh, berarti dengan permasalahan yang itu sama, justru supervisornya ya. ya yang setiap hari kacau di pekerjaan itu pasti kinerja supervisornya Bu yang dinilai. Berarti yang melakukan evaluasi kinerja dari pimpinan pusatnya, Manajer, manajer areanya. ya. Oke. Kalau gitu benar. Kalau membandingkan kinerja antara yang satu dengan yang lain benar. Tetapi kalau membandingkan kinerja, misalnya kinerja sendiri dalam proses menghadapi masalah, itu kan poin perbandingannya jadi nggak dapat. Kalau yang seperti itu tadi saya paham maksudnya. Jadi di sini yang dinilai justru supervisornya ya. Iya Bu. Oke, kalau penilaian terhadap karyawannya, terhadap salesnya, perbandingannya contohnya gimana? Di pencapaian sales, di pencapaian omset sama ini apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan sama pencapaian target ya, antara sales yang Sama laporan. yang lain dilihat dari misalnya capaian atau target penjualan barangnya. Iya. Oke, Dari makasih. inisiatif. Sama-sama. Sampai sini sudah bisa ditangkap ya poin tentang perbandingan kelompok dari 2 contoh teman kalian tadi, dari punyanya Ernawati sama Indri Novi. Sudah cukup difahami tentang metode perbandingan kelompok? Sudah? Sudah Bu. Oke.